Kenapa ya ini apa zoomnya ya? Kalau tahu tadi ibu pakai Google Meet lah. Oke lah, tapi karena udah setengah jalan, kita lanjutin aja ya. Oke, ini ibu lanjut ke yang latihan 5 tadi ya. Ini udah masuk semua kan ya? 90 orang. Oke, kita lanjut ke latihan 5 ya. Di mana di sini VLOOKUP, terus klik di bagian kodenya ya. Terus kita buat tabelnya ABC. Kita lihat harga itu ada di kolom yang ketiga ya. Kolom yang ketiga ya. Kita kasih false, false. Kita tutup nih. Ini bagian VLOOKUP-nya dia udah. Nah, sekarang kita mau mencari dengan kuantitas karena yang dicari yang diminta total ya kan. Jadi harga dikali dengan kuantitas. Nah, kita kali nih. Kali menggunakan bintang, terus kita klik di bagian kuantitasnya yaitu I4 ya, yaitu kolom I baris ke-4 ya. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk harga Muhammad, panduan membuat obat herbal itu 24.500. Kalau dikali 3, benar nggak 73? Kita lihat ya. Sama dengan 24 ini dikali 3. Benar ya? 73.500. Jadi dia benar mencari harga si dari obat herbal tadi. Nah, untuk yang lain bisa kita cek. Di sini merawat orang tua, harganya 22.000 dikali 2 44.000. Benar ya? Nah, jadi lebih dengan cara lookup kita lebih simpel dalam mencari totalnya. Nggak perlu kita klik satu-satu untuk nyari totalnya, ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke latihan yang terakhir? Ada yang nggak paham mungkin? Bentar ya. Nanti apa video Zoom-nya Ibu kirim di Classroom aja ya. Oke, kalau nggak ada, Ibu nggak paham, kita masuk ke materi yang kelima. Oke. Nah, materi yang kelima ini adalah kombinasi antara fungsi lookup dengan fungsi karakter, di mana fungsi karakter kita udah belajar waktu di pertemuan yang kedua ya. Di situ ada leave, ada mid, ada right ya. Di mana leave itu kita mau mengambil bagian dari sebelah kiri, yaitu mengambil teks dari sebelah kiri ya. Ambil teksnya dan jumlah karakter yang diambil dari sebelah kirinya ya. Nah, Ibu rasa ini udah paham ya. Begitu juga dengan yang mid, itu kalau mid kita ngambil teks dulu ya, habis itu kita mulai dari teks yang keberapa dan berapa jumlah teks yang kita ambil ya. Kalau yang right hampir sama kayak leave, tapi dia sebelah kanan. Jadi ngambil karakternya sebelah kanan ya. Terus berapa jumlah karakter yang mau diambil. Oke, kita lihat latihan yang keenam. Latihan keenam di sini ada tabel referensi di mana di sini dibagi 3 referensinya. Ada pertama tabel data penerbit, data harga, sama data buku. Nah, bisa kita lihat di sini ada kode, di mana kode ini merupakan gabungan dari ketiga tabel ini. Bisa kita lihat di sini ada kode untuk data penerbit AL, AO, BA. Kita lihat di sini. AL, EL, BA. Nah, ini berada di sebelah kiri ya.
Jadi dua huruf sebelah kiri itu adalah kode dari si data penerbit. Ya. Kita lihat nih harga, data harga A, B, C, D. Nah, kita lihat di sini, di bagian tabel ini. O, B, C, D. Nah, satu huruf dia ada di sebelah kanan. Ya. Kita lihat di bagian data buku. 01, 02, 03, 04. Dua angka, kita lihat di sini ada 01, 05, 03. Rupanya di sini ada dua angka di bagian tengah. Ya, jadi di sini kita harus menggabungkan antara format karakter tadi untuk mendapatkan judul dari penerbit, data dari harga, dan jenis buku. Ya, oke, yang pertama, nah, kira-kira di sini false atau true? Kira-kira false atau true? Kalau kita lihat dari segi False, Bu. false, oke. Karena kita lihat dari segi kode, ya. Nah, itu unik ya. Jadi berdiri sendiri. Jadi ini adalah kode yang false. Oke, kita mulai di bagian penerbit. Sama dengan, kembali lagi kita lihat judulnya berada di kolom, jadi dia VLOOKUP ya, vertikal. VLOOKUP, kita buka kurung, kita jadikan, nah, karena kita mau mengambil kodenya ini adalah sebelah kiri untuk data penerbit, ya kan sebelah penerbit kita ambil dari dua angka dari sebelah kiri ya. Nah, nah kita buat ini leave dulu, leave, buka kurung, kita klik bagian teksnya, ya. Terus kita klik dua angka. Kita buat dua. Kenapa dua? Karena di sini kodenya cuma dua huruf, ya. Nah, di sini kita ngambilnya dua huruf dari sebelah kiri, ya. Tutup di bagian dari di lookup value-nya atau di bagian kodenya, ya. Terus untuk bagian tabelnya, udah Ibu ini belum ya? Oh, belum Ibu belum. Oh, udah, sudah ada penerbit, ya. Sudah ada penerbit. Terus kita lihat ini penerbitnya ada di kolom kedua. Kita kasih false. Kita lihat. AL itu Airlangga. Benar ya? Kita klik yang lain. EL itu Alex Media. Kita lihat EL, Alex Media. Benar. BA, Bina Rupa Aksara. BA, Bina Rupa Aksara. Benar ya? Nah, ini kalau kita mau mengambil dari sebelah kiri. Nah, kita mau ngambil yang jenis buku. Jenis buku ini ada 010. Nah, ini dua digit. Dua digit. Nah, kita lihat di sini ada di bagian tengah. Jadi kita harus menggunakan rumus si MIT tadi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita buat MIT. Kenapa? Kita mau ngambil yang di tengah. MIT, kita klik bagian teksnya. Terus mulai dari yang keberapa? Satu, dua, yang ketiga ya. Nol itu berada di angka yang ketiga. Terus berapa jumlah digit yang kita ambil? Dua. Kenapa? Karena kita cuma ada dua digit di sini ya kan. 01, 02, 03. Nah ini cuma ada 01, 05. Jadi dua digit. Ya. Oke, kalau sudah tutup bagian leaf-nya atau bagian mid-nya. Sekarang kita kasih pembatas. Sekarang kita blok dari tabel si jenis buku. Ibu lupa, ini udah Ibu. Oke, udah Ibu kasih namanya buku. Ya. Oke, kita kasih pembatas. Kolomnya sama ya, kolom yang kedua. Nah, jenis buku. Ini kita buat false. Enter. 01. Benar, politik. Ya. Kita cek yang lain. 05 di sini ya. 05 komputer. 09 sejarah. 09 sejarah. Benar ya? Selanjutnya kita mau mencari harganya. Ya, harganya di sini. Nah, kita buat di sini harga dia, kita lihat kodenya bijinya cuma satu dan dia berada di belakang ataupun di sebelah kanan. Ya, jadinya kita buat rumusnya dengan gabungan right sama dengan VLOOKUP, buka kurung.
Karena kita mau ngambil yang sebelah kanan, kita klik right. R-I-G-H. Kita turun, kita klik bagian teksnya. Kita kasih pembatas. Kita mau ngambil, karena di cuma digitnya cuma satu, maka dia kita ambil hanya cuma satu digit di belakang ataupun di sebelah kanan. Ya. Tutup di bagian right-nya. Kita kasih pembatas. Terus kita blok di bagian tabel harganya. Ini Ibu udah kasih nama dengan harga. Kita kasih pembatas. Sama kita ngambil kolom yang kedua dari harga. Terus kita buat pas. Stop. Kita lihat penerbit Airlangga buku politik harganya 60.000. Airlangga buku politik harganya 60.200. Karena kodenya apa? Kode B ya. Kodenya B, 60.200. Nah, kita lihat lagi nih. Ini 43 F. F 43.500. Dari sini ada yang mau ditanya? Ada yang nggak paham? Ada? Untuk tugas, ini tugas yang pertama. Di sini cuma untuk mencari nama ruang. Nama ruangnya ada di bagian tabel VLOOKUP ya. Terus untuk mencari nama pengawas juga ada di bagian VLOOKUP. Sedangkan untuk mencari nilai ujian ada di bagian VLOOKUP. Ya, ini nggak susah ya. Terus untuk tugas yang kedua. Nah, ini hampir sama seperti latihan ke-6 dan latihan ke-5. Kenapa? Karena di sini kodenya itu digabung. Kalian harus memisah antara kode, kode, dan kode. Terus untuk di bagian totalnya, tadi itu harga tiket ini dikalikan dengan jumlah tiket. Ya, jumlah tiketnya cari dulu jumlah tiketnya. Ya. Cari dulu jumlah tiketnya, baru cari total biayanya. Ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Ada yang nggak paham? Untuk karakter, strap itu tetap dihitung ya. Jadi jangan kalau kalian ngambil misalnya JKT, ambil yang di mid. Kalau kalian mulai dari 3, maka 3 itu dia langsung ke strip. Jadi ngambil dari yang keempat. Keempat baru dari J ya. Oke, ada yang mau ditanya untuk materi kita hari ini? Materi kita hari ini cuma sampai di sini aja. Ada? Ada yang nggak paham? Atau udah mudah kali ya, Bu ya? Paham, Bu? Mudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, jangan lupa absen di kolom komentar yang ada link Zoom Ibu buat pertemuan ke-5 ya. Nanti PJ tolong dicek di situ yang absennya, yang siapa-siapa yang datang hari ini. Jangan lupa dibuat nama, buat nama, buat NIM di situ ya. Oke, ada yang mau ditanya untuk materi kita hari ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita foto bersama Ibu, dulu. Ya, oh, Una, kenapa Una? Ibu, Ibu ada nih Bu pertanyaan. Apa Una? Yang di tujuan tuh boleh diulang kembali Bu, yang untuk di tugas 2. Oh, yang tujuan tadi ya. Bentar ya. Ya, Bu. Yang di bagian mana? Yang tujuan di sini? Iya Bu, yang tujuan di situ. Nah, ini sama seperti latihan 6 tadi. Kita lihat untuk bagian tujuan di sini kodenya adalah JKT. Nah, kita lihat nih JKT di sini berada di mana? Tengah kan? Jadi kita menggunakan rumus MIT.
Ya. Nah, rumus Smith tadi kita lihat. Di sini kan dia 0, 1, 2, 3. Nah, strip tadi itu, strip yang ada min apa strip di sini? Min ya, nah, min ini itu dihitung. Jadi kalau kalian buat minnya mulai dari angka 3, maka yang diambil adalah di bagian awalnya itu adalah di bagian yang min ini. Makanya waktu kalian buat rumus minnya mulai dari keempat. Mulai dari yang keempat, habis itu baru berapa nih? Tiga ya, tiga digit. Jadi mulai yang keempat dan dia tiga digit. Baru ketemu. Nah, seperti ini udah Ibu buat ya. Nih C-nya, nah ini mulai dari yang keempat. Kenapa? Kalau kalian mulai dari yang ketiga, nih kita mulai dari yang ketiga, maka dia tidak akan ditemukan. Kenapa? Karena tiga itu dia min di sini. Jadi mulai yang keempat. Karena karakter itu min itu dianggap juga dengan karakter. Jadi itu makanya kalau kita mau buat, kita cek dulu tuh. Oh, jadi itu huruf yang keempat. Gimana, Una? Paham? Paham, Bu, paham. Yang lain ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa dibuka cam kameranya. Bentar ya. Udah semua? Ini ada 4 layar. Jadi, Ibu screenshotnya sebanyak 4 layar ya. Oke, satu, dua, tiga. Bentar ya. Oke, layar pertama sudah, layar kedua. Oke, layar yang ketiga. Layar yang terakhir. Ini layar terakhir banyak kali nggak ada buka webcamnya ya. Oke. Ada yang mau ditanya sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Nanti ketemu lagi Senin depan offline ya. Oke, kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri. Kalau udah bisa dikerjakan tugasnya, latihannya ya. Seperti biasa, jangan lupa dikumpulkan di classroom. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ibu N ya. Ya, Bu.